Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Fidelian Darini, NIM 20110411075. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Metode penelitian, dalam melakukan peneliti, kita perlu mengikuti aturan atau kaidah yang berlaku agar hasil penelitian yang diperoleh dapat dikatakan valid. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Maksud dari cara ilmiah adalah bahwa kegiatan penelitian bersandar pada ciri-ciri keilmuan, yakni rasional, sistematis, dan empiris. Pengertian metode penelitian menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Sugiono. Pengertian metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan, dan ditemukan pengetahuan teori untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia. Yang kedua yaitu metode penelitian menurut Profesor M.E. Winarno adalah sebuah kegiatan ilmiah yang dilakukan menggunakan teknik yang cermat dan sistematis. Yang ketiga, metode penelitian menurut Muhammad Nasir. Metode penelitian merupakan hal yang penting bagi seorang peneliti untuk mencapai sebuah tujuan serta dapat menemukan jawaban dari masalah yang diajukan. Yang keempat yaitu metode penelitian menurut Muhyiddin Sirat merupakan sebuah cara untuk memilih subjek masalah dan menentukan pada judul dalam sebuah investigasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Salsabila, NIM 20110411080. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang jenis-jenis metode penelitian. Secara umum ada 3 metode penelitian yang umum digunakan, yaitu yang pertama metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif berlandaskan pada filsafat positifisme, dipakai untuk meneliti pada populasi metode ataupun sampai sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan alat ukur atau instrumen penelitian. Analisa data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji dan membuktikan hipotesis yang telah dibuat atau ditetapkan. Secara umum, metode kuantitatif terdiri atas metode survei dan metode eksperimen. Metode survei adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini tentang keyakinan, pendapatan, karakteristik, perilaku, hubungan variabel dan untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel sosiologis dan psikologis dari sampel yang diambil dari populasi tertentu. Teknik pengumpulan data dengan pengamatan atau wawancara atau kuesioner dan hasil penelitian cenderung untuk digeneralisasikan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Gladys Isabella. NIM saya 20110411086. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang kedua ada metode eksperimen. Metode eksperimen merupakan metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen treatment atau perlakuan terhadap variabel independen hasil dalam kondisi yang terkendalikan. Yang kedua ada metode penelitian kualitatif. Landasan metode penelitian adalah filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti dan kondisi objek yang alamiah atau lawan eksperimen, di mana peneliti sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan. Analisis data bersifat induktif atau kuantitatif. Hasil penelitian kualitatif menekankan makna dari pada generalisasi. Yang ketiga ada metode penelitian kombinasi. Metode penelitian kombinasi merupakan metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat pragmatisme, kombinasi positivisme dan postpositivisme. Digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah maupun buatan atau laboratorium, di mana peneliti bisa sebagai instrumen dan menggunakan instrumen untuk pengukuran. Teknik pengumpulan data dapat digunakan tes kuesioner dan gabungan atau triangulasi. Analisis data bersifat
deduktif atau kuantitatif, dan induktif atau kualitatif. Hasil penelitian kombinasi dapat berguna untuk membuat generalisasi dan memahami makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Nahda Pranandari, NIM 2010411011089. Saya di sini akan meneruskan presentasi dari teman saya. 4. Metode penelitian deskriptif. Pengertian metode penelitian deskriptif adalah prosedur penelitian atau pemecahan masalah yang diselidiki dengan gambaran subjek atau objek yang digunakan berupa orang, lembaga, masyarakat, dan yang lain. Yang kelima, metode penelitian pengembangan. Pengertian metode penelitian pengembangan atau LIBANG atau sering juga disebut dengan istilah research dan development merupakan jenis penelitian yang umumnya banyak digunakan dalam dunia pendidikan. Secara umum, pengertian penelitian pengembangan dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk memperoleh data sehingga dapat dipergunakan untuk menghasilkan, mengembangkan, dan memvalidasi produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Wildan Faruzaman, NIM 20104111096, kelas manajemen C. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan. Penelitian merupakan usaha sistematik dalam menjawab suatu permasalahan. Kegiatan penelitian di bidang pendidikan sesuai dengan kebutuhan informasi yang akurat untuk dasar pembuatan keputusan atau kebijakan dalam semua masalah kehidupan, tak terkecuali pendidikan. Melakukan penelitian ilmiah adalah merupakan keterampilan yang menjadikan seorang calon sarjana memahami proses kerja ilmiah. Penelitian dasar atau penelitian murni adalah pencarian terhadap sesuatu karena ada perhatian dan keingintahuan terhadap hasil suatu aktivitas. Hasil dari penelitian dasar adalah pengetahuan umum dan pengertian-pengertian tentang alam, serta hukum-hukumnya. Penelitian dasar bertujuan untuk mengembangkan teori dan tidak memperhatikan kegunaan yang langsung bersifat praktis. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.